Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan saya Sultan Mujahidin. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang 5 cara mengubah suatu musibah menjadi nikmat. Serasa seperti nikmat. Seperti yang telah kita ketahui dan alami bersama, bahwa kehidupan kita ini akan senantiasa silih berganti, berputar, bagaikan roda pedati. Terkadang kita berada di atas, terkadang kita berada di samping, dan tidak jarang kita berada di bawah. Dan ketika kita berada di bawah, saat itulah kita akan merasa terbebani. Saat itulah kita akan merasa tersiksa. Apakah seluruh musibah itu akan terasa menyiksa? Menurut sebagian orang, dan kebanyakan orang ya, memang demikianlah kenyataannya. Tapi ternyata dalam pandangan Islam tidak begitu. Terkadang ada suatu musibah tetapi dipandang sebagai sesuatu yang menyenangkan dalam hati seorang muslim apabila dia tahu ilmunya. Oleh karena itu, insya Allah kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan dan menerangkan kepada kita semua tentang bagaimana cara kita mengubah musibah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Cara yang pertama yang diajarkan oleh Islam adalah senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengubah segala-galanya menjadi sesuatu yang indah. Ketika kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa seluruh takdir kehidupan kita di dunia ini merupakan takdir dan ketentuan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan berubah menjadi ringan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi saat engkau membenci sesuatu, tidak mengharapkan sesuatu itu, tetapi ternyata apa yang engkau tidak harapkan dan tidak inginkan, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh jadi engkau menyukai sesuatu, mengharapkan dan menginginkannya, akan tetapi ternyata itu bukanlah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang hamba, kita dituntut dan diperintahkan untuk senantiasa tunduk, patuh dan senantiasa yakin serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik, walaupun pada awalnya tidak jarang menyakitkan dan sangat menyiksa. Tapi yakinlah bahwa suatu saat nanti akan berubah menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik untuk diri kita. Sebagai contoh seperti ini. Mungkin banyak di antara kita yang pada awalnya mengharapkan sesuatu, mencita-citakan sesuatu. Dia mengejarnya, mencari. Dan setelah dia menggapainya, setelah beberapa saat, ternyata dia melihat bahwa apa yang selama ini dikejar dan diharapkannya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Alangkah lebih baiknya apabila di awal tadi dia serahkan diri kepada Allah. Dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk serta patuh pada apa yang menjadi pilihan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya akan menjadi ringan. Itulah cara yang pertama. Dan kita juga harus yakin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ujian atau musibah kepada kita, dipastikan bahwa musibah dan ujian itu pasti sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Pemahaman seperti inilah yang akan menyebabkan kita mampu dan kuat untuk menghadapi musibah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Inilah cara pertama yang diajarkan oleh Islam untuk mengubah sesuatu yang memberatkan menjadi sesuatu yang menggembirakan. Cara yang kedua adalah kita harus paham dan yakin bahwa ketika musibah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita,
itu sebenarnya merupakan surat cinta, bukti cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau, di antaranya adalah beliau bersabda atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba aqwaman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, satu di antara tanda dan bukti cinta itu adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji, senantiasa menurunkan cobaan-cobaan dalam hidupnya. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada kita, bergembiralah. Karena itu merupakan salah satu tanda dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan kedua kita. Kehidupan beliau Masya Allah. Cobaan, ujian, cacian, makian yang tidak pernah terjadi pada siapapun kecuali beliau. Dan itu merupakan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai beliau. Sehingga pada suatu saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya'u tsumma al-amsal fal-amsal." Sesungguhnya manusia yang paling berat cobaan dan ujiannya adalah para nabi dan rasul. Setelah itu adalah golongan orang-orang yang berada di bawah derajat para nabi dan rasul, dan seterusnya. Ini sebagai pembuktian bahwa musibah itu pada hakikatnya adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, adapun yang kedua yang perlu kita ketahui tentang cara merubah atau mengubah suatu musibah menjadi nikmat adalah di balik kesabaran saat kita menghadapi musibah, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan balasan kebaikan yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dan ganjaran yang begitu besar pada orang-orang yang senantiasa mampu bersabar dalam menghadapi musibah. Kita harus yakin bahwa musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan suatu ujian peningkatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia menyangka bahwa setelah mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan diuji? Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tingkat keimanan seseorang itu berbanding lurus dengan tingkat musibah. Ya, tingkat musibah yang menimpa hamba tersebut. Semakin besar musibah, itu tanda bahwa iman kita semakin meningkat. Oleh karena itu, para ulama sangat bersyukur apabila musibah dalam kehidupan mereka semakin bertambah. Karena itu merupakan tanda bahwa keimanan mereka sedang naik. Tentunya dengan usaha untuk senantiasa sabar, untuk senantiasa pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para sahabat sekalian, adapun cara yang keempat adalah kita harus sadar dan ingat bahwa sebesar apapun musibah yang menimpa diri kita, tidak akan pernah sebanding dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Jangan disebabkan karena musibah yang kecil menyebabkan kita lupa dengan nikmat yang begitu besar yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat nikmat mata, nikmat telinga kita, kaki, kehidupan, iman, Islam, itu tidak akan pernah sebanding dengan musibah. Mungkin kita kehilangan uang hanya beberapa puluh ribu rupiah saja, atau mungkin motor kita hilang, tidak akan sebanding dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan terkadang musibah itu adalah nikmat sebagai teguran bagi kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ingat bahwa betapa lalainya kita dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, adapun cara yang kelima adalah kita harus memahami bahwa musibah yang menimpa diri kita merupakan suatu bentuk tarbiyah, pendidikan jiwa bagi diri kita. Semakin banyak musibah, semakin banyak ujian dalam kehidupan kita, maka kita akan semakin dewasa, kita akan semakin matang dan semakin mengerti tentang kehidupan ini.
Demikian juga kita akan semakin paham langkah apa yang akan kita tempuh di masa-masa akan datang ketika kita menghadapi masalah-masalah. Coba kita bayangkan seseorang yang tidak pernah melalui ujian, tiba-tiba saja naik kelas. Itu kan sesuatu yang mustahil. Jadi ujian ini sebenarnya merupakan proses naik kelas bagi diri kita agar kita menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah kepada kita dengan tujuan untuk menyiksa, dengan tujuan untuk menekan hidup kita. Tidak. Ya, akan tetapi tujuannya adalah agar kita segera kembali kepada Allah. Agar kita segera kembali dan ingat tentang tujuan kehidupan kita yang sebenarnya. Tidak jarang musibah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita disebabkan karena kelalaian kita. Disebabkan karena kita tidak menunaikan tugas-tugas penghambaan, tugas-tugas kehambaan kita dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbaiki diri kita, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Dan di akhirat nanti tanggung jawab kita sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh apapun yang telah kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang baik sebelum Allah Subhanahu wa taala memaksa kita untuk kembali kepadanya dengan cara-cara yang tidak pernah kita lakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.